Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang fakta-fakta permasalahan kepemimpinan organisasi dan masyarakat. Yang pertama, perkenalkan saya Itzkon Fauzan. Ada juga Faiza Khairani Siregar, Maya Martijasari, dan Teddy Ramaditya. Saya sendiri akan menjelaskan tentang pokok-pokok pembahasan kami. Yang pertama adalah latar belakang. Organisasi merupakan sarana atau alat untuk mencapai tujuan. Pengertian tersebut sesuai dengan organisasi yang bersifat statis. Pengertian organisasi sendiri dapat dilihat dari sudut dinamikanya, aktivasi atau tindakan yang terjadi dalam organisasi tersebut. Organisasi berisi orang-orang yang memiliki serangkaian aktivitas dan kegiatan demi mencapai tujuan organisasi. Organisasi membutuhkan kinerja pegawai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasi. Kinerja pegawai yang baik secara langsung akan mempengaruhi kinerja lembaga. Menurut Armstrong dan Baron, kinerja adalah sarana untuk mendapatkan hasil yang baik dari organisasi, tim, dan individu. Organisasi berisi orang-orang yang memiliki serangkaian aktivitas dan kegiatan demi mencapai tujuan organisasi. Organisasi membutuhkan kinerja pegawai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kinerja. Kinerja pegawai yang baik secara langsung akan mempengaruhi kinerja lembaga. Menurut Armstrong dan Baron, kinerja adalah sarana untuk mendapatkan hasil yang baik dari organisasi, tim, dan individu. Adapun faktor-faktor timbulnya permasalahan kepemimpinan dalam organisasi dan masyarakat adalah yang pertama, manajemen waktu yang buruk. Tidak peduli Anda tipe pemimpin yang galak atau pemimpin yang bersahabat, bawahan tetap membutuhkan kehadiran Anda. Sebagai pemimpin adalah sebagai petunjuk arah bagi mereka. Pemimpin yang baik harus dapat mengelola waktu, baik internal maupun eksternal. Yang kedua, kurangnya review dan evaluasi. Masalah yang kedua adalah pembiaran. Terkadang pemimpin melihat karyawan melakukan kesalahan kecil, tapi malah didiamkan dengan harapan karyawan tersebut akan sadar dengan sendirinya akan kesalahan tersebut. Namun, yang terjadi malah sebaliknya, yang menyebabkan Anda sebagai pemimpin yang akan menjadi sarana keluhan dan komplain karyawan lainnya. Sebagai seorang pemimpin, Anda harus menegur. Dengan demikian, karyawan tersebut akan paham apa yang dia perbuat dan efek negatif dari perbuatan tersebut terhadap perusahaan. Yang ketiga, kaderisasi yang keliru. Kepemimpinan yang baik adalah pemimpin yang mampu membentuk atau mencetak pemimpin-pemimpin yang baru atau dikenal juga dengan kaderisasi. Akan tetapi, bukan berarti Anda melepas semua tanggung jawab ke bahu seorang anak buah yang sedang ditempah menjadi pemimpin. Yang keempat, masalah hubungan interpersonal. Adanya batasan antara pemimpin dan bawahan memang harus dihindari, tetapi jika terlalu akrab maka akan menimbulkan masalah kepemimpinan di kemudian hari. Yang terakhir, kurangnya motivasi. Salah satu tugas dari pemimpin adalah memotivasi. Mungkin jika salah memilih dalam memotivasi karyawan, maka yang terjadi dalam kepemimpinan adalah masalah. Karena ada beberapa karyawan hanya membutuhkan motivasi dalam bentuk uang. Yang selanjutnya adalah problematika kepemimpinan. Istilah kepemimpinan mengandung arti yang berbeda bagi orang-orang yang berbeda pula. Dari pernyataan tersebut, dapat didefinisikan kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok ke arah pencapaian tujuan. Pendapatan tersebut menunjukkan adanya kekuatan pengaruh yang digunakan untuk mempengaruhi seseorang. Beberapa ahli berpendapat bahwa penggunaan pengaruh dalam kepemimpinan dilakukan dengan paksaan. Adapun gaya-gaya kepemimpinan adalah sebagai berikut. Yang pertama, gaya instruksi. Gaya instruksi adalah gaya kepemimpinan di mana perilaku initiating structure-nya relatif berkadar tinggi dan perilaku consideration relatif berkadar rendah. Yang kedua, gaya konsultasi. Gaya kepemimpinan ini memberikan pengarahan, tapi juga banyak memberikan kesempatan berpartisipasi kepada bawahan. Pemimpin juga banyak memberikan penjelasan tentang pengambilan keputusan, tapi banyak mendengar pendapat dan saran bawahannya. Yang terakhir adalah gaya delegasi. Gaya kepemimpinan ini relatif sering mendelegasikan wewenang dan tanggung jawabnya kepada bawahan dalam proses pelaksanaan program kerjanya. Bawahan mendapat kesempatan yang sangat luas dalam pengambilan keputusan pemecahan masalah.
Adapun studi kasus yang kami ambil dari fakta-fakta yang tadi kita jelaskan adalah kepala desa sebagai badan pelaksana kebijakan desa adalah orang yang pertama bergerak, menuntun, menggerakkan orang lain, dan mempengaruhi masyarakat. Kepala desa ditempatkan untuk menjalankan tugasnya di kantor kelurahan. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dipimpin oleh kepala kelurahan atau kepala desa. Keberhasilan dan kegagalan program pada masyarakat sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan kepala desa, yakni seberapa jauh kepala desa merancang, menggerakkan, memotivasi, mengarahkan, komunikasi, dan pelaksanaannya dalam mempengaruhi masyarakat untuk berkembang dan ikut berpartisipasi dalam program yang dijalankan untuk mencapai tujuan. 4 kecamatan di Kecamatan Sewun Mamo meraih prestasi yang patut dibanggakan. Salah satunya adalah Desa Panggung Harjo, pernah menjadi juara 1 tingkat DKI Yogyakarta pada lomba desa, kemudian lomba bina keluarga balita atau BKB tingkat nasional pada 2013 yang menyabet juara 1 tingkat nasional dan menjadi 5 nominator penerima Eagle Award tahun 2014 untuk kampung dolanan yang ada di Panggung Harjo. Prestasi yang diraih lembaga pemerintah ini tidak lepas dari sosok seorang pemimpin yang mempunyai karakteristik, perilaku, sifat, latar belakang, dan model kepemimpinan yang berbeda-beda dalam proses pembentukan dan pengembangan individu yang diperoleh dalam menjabat menjadi seorang pemimpin selama ini di masing-masing kelurahan. Adapun kesimpulan yang kami ambil dari topik di atas adalah organisasi merupakan sarana atau alat untuk mencapai tujuan. Pengertian tersebut sesuai dengan organisasi yang bersifat statis. Pengertian organisasi sendiri dapat dilihat dari sudut dinamika, aktivitas, atau tindakan yang terjadi dalam organisasi tersebut. Faktor-faktor yang menimbulkan permasalahan kepemimpinan dalam organisasi dan masyarakat yaitu yang pertama manajemen waktu yang buruk, kurangnya review dan evaluasi. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.